Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana fil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfalana indal karim. Ya ayyuhal ghasil salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wanzur ilayya sayyidi bi hadrah musilatin bil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul kurama, para alim ulama, bapak yai, ibu nyai, wabil khusus beliau Bapak Kiai Muthalib yang saya muliakan dan saya hormati. Dan kepada beliau Ibu Nyai Murnia selaku pendiri Pondok Pesantren An-Najmu yang saya muliakan dan saya hormati. Yang terhormat kepada para dewan asatidz wal asatidzah, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus beliau Ustadz Mustolih yang saya muliakan dan saya hormati. Dan tidak tertinggal pula kepada teman-teman santriwan dan santriwati Pondok Pesantren An-Najmu yang saya cintai dan saya bangga-banggakan. Uraian tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat ihsan, sehingga kita dapat berkumpul kembali, dapat melaksanakan kembali kegiatan kita pada malam Sabtu ini, yakni mujahadah usbu'iyah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan rapat. Uraian tahmid, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para kekasih-kekasih Allah, para aulia Allah, wabil khusus beliau qadsi hadis zaman wa ahwanihi wa sairi auliaillahi radhiyallahu ta'ala anhum. Saya makmum kepada yang terlebih dahulu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk teman-temanku santriwan dan santriwati Pondok Pesantren An-Najmu. Kita hidup di dunia ini hanyalah sekali. Kalau dalam hidup sekali ini kita tertipu, Iblis itu memberi kita bisikan. Kita diberi oleh iblis bisikan-bisikan zuyina lahu, dihiasi bagi kita. Su'u amali fara'ahu hasana. Insyaallah dalam Quran surat Al-Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman zuyina lahu su'u amali fara'ahu hasana. Ketika kita dihiasi sehingga amal-amal perbuatan yang tidak benar, yang tidak lillah, menipu Tuhan, dihiasi sehingga nampak itu benar, itu termasuk tipu dayanya iblis. Sehingga kalau kita merasa sudah benar, disitulah kita terpuruk. Kalau kita sebagai pengamal wahidiyah merasa saya sudah lillah,
Saya sudah bilang, tidak ada kerendahan dalam hati, berarti kita terpuruk. Karena hakikatnya orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mengenal akan jati dirinya. Siapa jati diri manusia? Manusia adalah al-insanu ma'alul khotawan wan nisyan. Manusia adalah al-insanu ma'alul khotawan nisyan. Dan manusia adalah innal insana latulumun kafar. Ternyata Allah memberi kita manusia. Ternyata Allah memberi sesungguhnya kepada manusia itu tempatnya dolim dan tempatnya kufur. Mestinya ketika kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin nampak cacatnya, semakin nampak rendahnya, semakin nampak fakot dolatu abadan, merasa rendah dimanapun berada. Itulah manusia yang sukses dan mengenal akan jati diri sendiri. Di samping kita harus mengenal jati diri manusia, kita juga harus mengetahui tentang fungsi kita sebagai manusia dihidupkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan insyaallah pada Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada aku ciptakan jin dan manusia agar supaya mereka beribadah, mengabdikan diri kepadaku. Jadi segala perbuatan kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak lain yaitu hanya untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar segala perbuatan kita agar bernilai menjadi sebuah ibadah, seperti halnya kita makan, kita minum, kita bekerja, kita tidur dan lain sebagainya. Kita niatkan hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam wahid yang disingkat lillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering mendengar tentang lillah. Tapi sebenarnya penerapan lillah itu bagaimana? Yang kita paham yaitu ya karena Allah. Tapi sebetulnya yang hanya karena Allah itu bagaimana? Ibarat kita sudah mendengar, kita sudah mengetahui, tapi kita belum bisa diberi merasakan. Alhamdulillah dengan mujahadahnya, dengan sholawat wahidiyahnya, doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita dengarlah akan masuk dalam hati kita yang telah jernih karena mendapat syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena sholawat tersebut sehingga kita bisa menyadari kita niat melaksanakan perintah Allah, sehingga kita bisa merasakan dan menyadari asal itu bukan perbuatan yang haram atau bukan perbuatan yang makruh. Jika diniati lillah, maka itu akan bernilai menjadi ibadah. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja bukan hanya untuk mencari untung atau kebiasaan yang kita lakukan, tapi kita bekerja, kita niatkan
dengan niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melaksanakan perintahnya, maka kita akan bisa merasakan bahwa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita merasa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan yang kita lakukan ini akan lurus dan benar. Dan kita merasa apa yang kita kerjakan itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya perbuatan yang kita lakukan adalah sesuatu berupa kebaikan dan kebenaran. Dan ini sifatnya pekerjaan hati, bukan pekerjaan akal. Karena ini merupakan pekerjaan hati, berarti kita harus bisa merasakan. Seperti halnya kita melihat, kita tidak hanya melihat saja, tetapi ketika hati kita tidak ikut melihat, maka kita tidak bisa menikmati apa yang kita lihat. Karena kita tidak merasa kita melihat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar apa yang kita senangi, tetapi hati kita tidak ikut mendengar, maka kita tidak akan merasakan kenikmatan apa yang kita senangi itu. Kita makan sambil ngelamun, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya apa yang kita makan. Karena hati kita tidak ikut makan. Seperti halnya lillah, dalam angan-angan kita hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wis aku iki krono Allah. Tapi hati kita tidak merasakan, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita perlu dibersihkan. Kita perlu menjernihkan hati, yaitu dengan mujahadahnya, dengan bimbingan lillah, dan juga begitu dengan bimbingan lillah kita diberi kenikmatan, kita diberi pertolongan untuk sadar bahwa semua yang kita lakukan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita menjadi santri. Santri itu umumnya ngaji kan. Nah, ketika kita ngaji, tidak kita niatkan hanya semata-mata karena Allah Ta'ala, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia. Karena syariat tanpa hakikat itu sia-sia. Dan hakikat tanpa syariat itu batal. Maka marilah kita mumpung masih di pondok, masih dalam bimbingan Bapak Kiai Muthalib, untuk selalu bermujahadah. Kita tingkatkan mujahadah kita. Kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sowan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sowan kepada beliau Fasih dan zaman, agar supaya kita diberi kesadaran lillah dan billah, bi rasul dan bil khos. Mari hadirin hadirat, kita hadirkan tasyahud dan istighfar kemampuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Fasih zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad talamtu abadahu wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudakum tu syahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah
Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya ayyuhal qasus salamullah Alaika rabbini bi'idillah Wangdur ilayya sayyidi bi'adrah Musilati bil hadratil aliyah Al-Fatihah. Semoga kita selalu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu mendapat syafaat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Selalu mendapat doa restu khusus hadis zaman wa awanihi wa sayyidi awliya'illahi radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min khasi hadha zaman radhiyallahu ta'ala anhu an-nadra wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.